Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di semester genap ini, kelas 9 SMP. Dan kita akan masuk ke bab baru, yaitu kesebangunan dan kekongruenan, ya. Dan pada semester genap ini, kelas 9 itu hanya 2 bab, ya. Kesebangunan dan kongruen. Nanti yang bab kedua kita akan masuk ke bangun ruang sisi lengkap. Kita langsung aja, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, ya. Kita bisa lihat di sini kita dapat siswa dapat mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun, siswa dapat mengidentifikasi bangun-bangun datar yang kongruen, dan siswa dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari bangun datar yang sebangun atau yang kongruen. Yang terakhir adalah memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. Ya, kita langsung aja. Oke. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu nih ya. Contoh di sini ada foto ukuran 3x4 ya di sini, dan juga ada foto yang sama tapi dia ukurannya beda. Kita bisa lihat. Nah, ini foto ukurannya 6x8 di sini ya. Kita bisa lihat. Nah, sebenarnya kalau ini kan sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ukuran foto 3x4 ini dengan ukuran foto 6x8 ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, ini tuh dinamakan sebangun. Kenapa sih sebangun, ya kan? Ternyata kita bisa lihat di sini foto 3x4 ini dengan foto 6x8, lihat nih. Dia ini kan yang dari kecil nih, ya kan? Ukurannya yang kecil ini ternyata sisi-sisinya, si panjang sama si lebar sama-sama dikali oleh 2. Si 3 dikali 2 itu 6 dan 4 dikali 2 itu 8. Jadi sisi-sisinya ini sebanding. Bukannya sama ya. Kalau sisi-sisinya sebanding, maka dapat dikatakan dua bangun ini adalah sebangun, ya. Karena dia ini perbandingan sisinya sama-sama dikali 2 yang menghasilkan foto berukuran 6x8. Ini namanya konsep kesebangunan ya. Sisi-sisinya sebanding. Oke. Kita langsung ke contoh, ya. Nah, kita masuk ke contoh foto dan model berskala nih, contohnya nih, ya. Kita lihat langsung. Di sini kita lihat tinggi sebuah foto adalah 9 cm dan lebarnya 6 cm. Foto tersebut diperbesar sehingga tingginya menjadi 72 cm. Tentukan lebar foto setelah diperbesar. Nah, ketika ada soal-soal seperti ini, ya biasanya ini keluar satu nomor di ujian ya, nggak banyak-banyak. Ini kita langsung aja nih, kalau ada foto lebar, tinggi, model berskala seperti ini ya, langsung aja misalnya nih tinggi banding tinggi, lebar banding lebar. Kalau diketahuinya panjang, panjang banding panjang, ya, atau mungkin nanti luas banding luas, pokoknya tinggi banding tinggi, lebar banding lebar. Tapi hati-hati, kalau misalnya kamu membanding tinggi mula-mula, maka yang di sini pun lebarnya juga yang pertama lebar mula-mula. Begitu juga yang tinggi diperbesar, lebarnya pun yang diperbesar taruhnya di bawah, seperti itu ya. Tinggal kamu masukin tinggi mula-mula berapa? 9. Tinggi yang diperbesar berapa? 72 cm. Lebar mula-mula ada 6, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah tentukan lebar foto setelah diperbesar. Lebar foto diperbesar kita misalkan dengan huruf X di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kamu tinggal apain? Kamu kali silang. 9 kali X, 9X, 72 kali 6. Maka hasilnya 6 kali 72 bagi 9, ya. Kita bisa dapat hasilnya adalah 48 cm. Ya, inilah lebar foto setelah diperbesar. Seperti ini ya contohnya. Kita lanjut. Nah, sekarang konsep kesebangunan ini ya, setelah kita tadi udah ngelihat foto dan model berskala, ternyata dia ada loh persyaratan dua bangun yang sebangun ya. Persyaratan dua bangun yang sebangun, mau bangun apa aja ya, bisa bangun dia bisa bangun trapesium atau segitiga atau bola ketupat, bebas bangunnya. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Yang kedua syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Tadi kita udah bahas ya masalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ini di depan tadi yang foto 3x4 sama 6x8 ya. Di sini udah kita bahas ya sebanding itu bagaimana. Terus nanti kita bahas lagi yang masalah tentang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Sudutnya sama besar, sisinya sebanding, dapat dikatakan sebangun. Langsung aja kita lihat contoh ya. Oke. Nah, di sini contohnya kita lihat apakah dua bangun di bawah ini sebangun. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ada persegi panjang bisa dilihat ya.
Kita ukurannya nih ada ya panjangnya 6, di sini ada 12, lebarnya ada 3, di sini lebarnya ada 6. Nah, apa kalau misalnya pertanyaannya apakah dua bangun ini sebangun? Karena sisinya ini yang diketahui dan jelas sudut-sudutnya ini dia siku-siku semuanya ya. Yang namanya persegi panjang sudutnya udah pasti siku-siku, otomatis sudutnya pasti sama 90 derajat. Kita akan coba ngebandingin sisi-sisinya dulu ya. Kita bandingin yang pertama perbandingan panjang. Nah, lihat panjangnya ya. Panjangnya itu adalah AB. AB ini ya, AB per PQ. PQ ini panjangnya ya. Nah, bandingin AB itu 6, PQ itu 12 panjangnya. Sehingga kalau disederhanakan menjadi sama-sama bagi 6. 1/2 ya. Nah, sekarang kita lanjut perbandingan lebar. Lebarnya di sini berapa nih? 3. Ini kan BC per RQ ya, BC per RQ. Maka 3/6. Sama-sama bagi 3, hasilnya jadinya 1/2. Kita bisa lihat di sini, perbandingan panjang, sisi panjangnya nih, sama perbandingan lebarnya, ternyata sama, 1/2 dan 1/2. Kalau sama, maka dapat dikatakan hampir sebangun. Tapi, tar dulu, kita lihat sudutnya dulu. Besar sudutnya itu semuanya siku-siku, lihat, ini siku-siku ya. Siku-siku, semuanya udah pasti siku-siku, dan namanya persegi panjang, 90 derajat. Sudut-sudutnya sama. Artinya, dua syaratnya terpenuhi, ya kan? Maka dari itu dapat dikatakan kedua bangun tersebut adalah sebangun. Seperti ini contohnya ya. Kita lanjutin lagi. Contoh kedua, nah kita lihat contoh kedua di sini. Nah, di sini sekarang kebalikannya juga masih sama. Kalau besar sudutnya misalnya sama ya, ini 90 derajat, semua sudutnya yang sama yaitu 90 derajat. Sekarang bagaimana dengan perbandingan sisi-sisinya? Kita bandingin kayak tadi. Nah, 5/10 ya. Ini 5 lebarnya dibandingin lebar. Lebar banding lebar. 5 banding 10. Tidak sama dengan 6 banding per 16. Panjang banding panjang ya. Kenapa? 5/10 kalau sama-sama bagi 5 jadinya kan 1/2. 6/16 sama-sama dibagi 2 jadinya kan 3/8. Artinya perbandingan sisi-sisinya si lebar nih sama si panjang 6/16 enggak sama. Yang 1,5, yang satu 3/8. Kalau dia sisi-sisinya nggak sama, walaupun sudutnya sama, maka dapat dikatakan kedua bangun ini tidak sebangun, ya. Jadi syaratnya itu dua-duanya harus terpenuhi, yaitu sudutnya dan yang kedua adalah perbandingan sisinya. Dapat dikatakan sebangun seperti itu. Oke? Lanjut. Oke, sekarang kita masuk lagi ya ke contoh yang ketiga. Nah, di sini contoh yang ketiga ini ya. Ini soal yang sering banget keluar di ujian ya. Jadi ada dua bangun yang sebangun di sini. Di sini bentuk bangunnya adalah trapesium ya. Trapesium bisa dilihat ini trapesium sembarang ya. Kedua bangun di atas sebangun. Hitunglah panjang AB dan QR. AB itu yang ini nih. Lihat AB dan QR. QR yang ini ya. Nah, kalau misalnya kamu ketemu soal seperti ini, lihat deh. Di sini kan di dalam trapesium ini kan ada tanda-tandanya nih. Ada bulat hitam, ada bulat kosong, ada tanda silang, sama tanda lengkung. Begitu juga dengan trapesium yang ini. Ada tanda-tandanya di setiap pojok. Nah, di sini kita mainnya di tanda-tanda ini. Kuncinya adalah di tanda, ya. Kita bermain di tanda-tandanya. Jangan sampai salah melihat tanda. Yang pertama-tama, misalnya kita mau mencari bangun AB, nih ya, AB yang ini ya. Nah, AB ini. AB kan yang ini nih, yang bawah nih. Lihat, si AB ini ternyata ada tanda silang dan tanda lengkung di sininya ya. Nah, berarti ya, si AB ini silang sama lengkung, kamu bandingin sama yang segitiga di sebelah sini juga. Cari yang tanda silang sama tanda lengkung. Silang, lengkung. Si 12. Berarti si AB ini ya, kita bandingin sama si PQ. AB banding si PQ. Sama dengan, nah, kenapa kita ngambilnya DC banding SR? DC yang ini ya, SR yang ini. Kenapa? Karena kalau ini udah ditanya, berarti kan satunya kan si AB kita mau cari. Dua-duanya di sini harus ada angkanya. Kita cari di bangun trapesium ini yang dua-duanya itu ada angkanya. Tapi yang sama, bulat hitam, bulat kosong. Si DC 6. Cari di sini bulat hitam, bulat kosong. SR. Oh, berarti DC bandinginnya sama si SR. 6/9. Yang dua-duanya ada angkanya. Masukin angkanya. Nah, 6/9 AB per 12.
Kali silang. Kali silang 9 kali AB 12 kali 6. Maka AB sama dengan 12 kali 6 bagi 9 hasilnya AB 8 cm. Kalau kali silang bisa ya. Setelah udah dapat AB 8, sekarang kita giliran mencari panjang QR. QR yang ini. Nah, hati-hati di sini nih. QR itu berarti kita pertama-tama melihat segitiga yang ini nih, ya, yang sebelah kanan ini. Si QR kita bandingin sama si AD. Kenapa? Lihat QR ini ada bulat hitam sama tanda lengkung. Cari bulat hitam, tanda lengkung adalah AD. Maka QR bandingin sama AD, ya. Lalu sebelahnya siapa? Kita cari yang dua-duanya ada angka. Kalau kamu mau pakai si DC sama si SR lagi, nggak ada masalah. Cuman lihat deh. Kok dibalik ya? Beda. Kok dibalik ya? Ini beda sama si DC sama SR di sini. Di sini DC per SR, di sini SR per DC. Kenapa? Jadi kita kan mulainya kan dari trapesium yang ini nih, ya kan? Si QR ya kan? Kalau mulai dari trapesium yang ini, maka yang di sebelah kanan juga harus dimulai dari yang sebelah kanan. SR duluan taruh, baru DC. Kalau yang ini mulainya kan dari si AB nih, si trapesium yang sebelah kiri. Maka kita juga mulai dari sebelah kiri, DC dulu baru SR. Jadi lihat juga ya, yang di sebelah kirinya mulainya dari gambar yang mana. Hati-hati ya di sini ya, takut salah. Kalau di sini udah salah, otomatis keluar udah pasti salah ya. Kalau udah tinggal kamu masukin angka-angkanya QR, ditanya AD-nya 4, SR per DC 9 per 6 ya. Beda sama ini tadi ya. Lanjut kali silang 6 kali QR 4 kali 9, maka hasilnya adalah 4 kali 9 36, 36 bagi 6 adalah hasilnya QR sama dengan 6 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini adalah salah satu soal-soal favorit yang sering banget keluar ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke Ibu ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.